There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Hai guys, perkenalkan nama saya Devi Fitriani dari kelas 2A, Prodi PGSD Universitas Terbuka Palembang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu tari untuk anak SD dari mata kuliah seni di SD. Tari itu terbagi menjadi beberapa konsep garapan. Konsep yang pertama yaitu adalah judul karya tari atau nama tarian. Nah, apa sih maksudnya? Jadi setiap tarian itu memiliki judul-judul atau nama-nama tarian tersebut. Misal, tarian daerah. Di daerah tersebut tarian ini disebutkan apa? Sedangkan tarian modern ini namanya tarian apa? Jadi setiap tarian mempunyai nama-nama yang berbeda. Ya, dan juga judul-judul yang berbeda. Misal, tarian pendet di Bali ada ada tarian yang bernama tarian pendet. Itu disebut tarian pendet karena apa? Ceritanya apa? Itu pasti ada. Nah, jadi karena itu setiap penciptaan tarian atau setiap tarian yang orang ciptakan atau kita ciptakan pasti mempunyai judul. Pasti akan diberikan judul. Tarian ini menceritakan apa? Tarian ini bernama apa? Karena tanpa adanya konsep nama, kita tidak tahu itu tarian apa. Orang tidak akan mengenal tarian kita. Yang kedua adalah sumber garapan. Apa sih sumber garapan itu? Sumber garapan itu adalah suatu pijakan untuk kita mengenal lebih dalam apa itu tarian atau itu tarian apa sih. Nah, jadi seperti itu. Nah, misal yang pertama kita mendengar dari musik nih. Ini musik apa ya? Oh, ini musik seperti ini. Berarti ini nih, musik ini nih ada tariannya loh. Nah, seperti itu. Karena dari suatu musik ini kita tahu, oh ini ada tariannya. Tariannya seperti ini. Nah, sedangkan bisa juga kita mengetahui sumber tarian ini dari suatu gerakan atau gerakan misalkan matanya yang dilenggok-lenggokkan, ciri khas dari gerakannya. Ya, sumber garapan itu ciri khas dari tarian. Entah bagaimana cara kita mengetahui tarian tersebut. Misal tadi dari musik, dari gerakan. Oh, gerakan ini tuh dari tarian si A. Ini tarian B loh. Jadi kita bisa lebih mudah untuk mengenali suatu tarian ini. Nah, yang ketiga itu adalah tarian yang kita misal suasana hati, mengetahui dari suasana hati. Apa sih? Misal kayak mengenai alam. Oh, tarian untuk alam tuh ada loh gerakannya seperti ini loh. Misalkan kayak sedih. Oh, ada loh tarian yang melambangkan kesedihan. Itu ada. Nah, itu disebut dengan sumber-sumber garapan dan masih banyak lagi. Konsep yang ketiga yaitu ada tipe tari. Tipe tari itu ada apa saja sih? Yang pertama ada tipe tari yang mengungkapkan suatu emosi atau suatu kejadian. Atau misalkan kita si penari itu mengungkapkan kesedihannya lewat suatu tarian. Ya, atau menceritakan suatu cerita. Ini tarian ini menceritakan apa? Biasanya tari-tarian tradisional itu mengungkapkan suatu cerita, ada cerita di dalamnya. Nah, yang kedua, kemudian ada dramatik atau ya tarian yang dramatik, yaitu tarian yang memang tidak ada tokoh di dalamnya, tapi dia menunjukkan suatu kejadian. Misalkan lagi kayak tarian yang ada di Palembang nih ya, namanya tarian Tampi Beras. Nah, tarian Tampi Beras itu ada seseorang yang menampi, tapi juga bukan berarti tarian itu hanya seluruhnya dari awal sampai akhir menampi beras, tapi ada juga tarian-tarian tambahan untuk melengkapi tarian tersebut. Ya, contohnya kayak menenun songket, itu kan ada bagian-bagian tertentunya atau contohnya. Dan yang terakhir adalah tarian yang abstrak. Tarian yang abstrak itu bagaimana sih?
yaitu tarian kayak contohnya kayak tarian kontemporer atau tarian modern, karena pengekspresiannya itu tidak jelas. Ya, karena si penari itu membuat konsep yang susah untuk digambarkan, atau hanya tarian dari segi cerita saja tapi tidak ada kisah di dalamnya. Tarian itu bagaimana sih Bu, cara memperagakannya? Mungkin untuk kita sebagai seorang guru memperagakan tarian itu bagaimana sih? Mungkin dari tangannya kita ajarkan harus dilentikan, kepalanya bisa kita telengkan ke kiri dan ke kanan, itu caranya, apalagi untuk anak SD. Nah, sedangkan bahunya bagaimana, itu harus diajarkan, contoh misalkan tangan ke atas dilentikan, kepala ditelengkan ke atas, bahu digoyang, bahu dilenggokkan. Nah, itu cara-caranya. Oke, jadi suatu penari akan memperagakan atau melakukan suatu tarian dari anggota-anggota tubuh, dan terciptalah seni pertunjukannya, itu seni pertunjukan tarian. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya, semoga paham. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua, see you next time, semoga bermanfaat.